Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sholihul, saya adalah guru TIK di SMA Negeri 1 Pecangaan. Kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi pembelajaran modul 3.1. Pendidikan dan pelatihan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sriani, selaku fasilitator saya yang selalu membimbing, mengarahkan dalam menyelesaikan tugas di LMS. Juga kepada pengajar praktik saya Ibu Sholihatun, yang selalu memberikan support untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Sebelum membahas koneksi antar materi di modul 3.1 ini, saya akan memaparkan peta perjalanan yang telah saya lalui hingga sampai ke modul 3.1. Modul 1.1 membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kemudian di modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian di modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, PSE. Kemudian di modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, dan yang terakhir di 3.1, membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Filosofi Pratap Triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. 1. Ingarso Sumtulada, maksudnya memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, adalah pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berinteraksi sosial, dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh, untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Atau, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Konsep coaching dengan alur tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan minat, bakat serta gaya belajar siswa di kelas sehingga dalam proses pembelajaran siswa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Kemampuan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, seorang pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif maka, keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan begitupun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral,
agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kemampuan menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika memang sulit sekali untuk dilaksanakan. Karena perlu perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan sejak lama. Hal-hal ini dipengaruhi oleh sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada siswa. Tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Keputusan yang diambil kadang kala tanpa melibatkan semua guru sehingga muncul banyak konflik atau kendala-kendala dalam proses pelaksanaan keputusan tersebut. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Media dan sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan yang mampu memenuhi kebutuhan murid. Apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid, dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah: pengambilan keputusan adalah suatu kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang didasarkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, sebagai wujud kompetensi sosial dan emosional agar pembelajaran dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang saatnya bagian akhir yaitu poin-poin refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran seringkali ada hal yang di luar dugaan. Hal ini sangatlah wajar, yang terpenting adalah kemampuan kita dalam mengakomodir beberapa hal tersebut agar dapat meminimalisir konflik dan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran tentunya secara tidak langsung, sudah menerapkan konsep pengambilan keputusan yang dipelajari saat ini, namun belum menyadari secara untuk tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini adalah semua sudah terstruktur jadi sangat mudah untuk diikuti dan dipraktekkan beberapa konsep yang disampaikan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat luar biasa, secara tidak langsung sudah menerapkan konsep pengambilan keputusan yang dipelajari saat ini, namun belum menyadari secara utuh tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Sekarang apa yang dipelajari sudah terstruktur jadi sangat mudah untuk diikuti dan dipraktekkan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting sekali untuk dipelajari sebagai seorang individu atau sebagai seorang pemimpin. Tetap semangat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.